Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda, edisi 17 Februari 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Tim forensik Polda Sulawesi Selatan melakukan otopsi dan identifikasi terhadap kerangka manusia yang ditemukan di kota Palopo. Satreskrim Polresta Sidoarjo mengamankan seorang ayah yang tega berbuat asusila terhadap anak tirinya yang masih di bawah umur. Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Priok membagikan ratusan nasi bungkus kepada para supir truk trailer. Di informasi pertama, pemirsa, tim forensik Polda Sulawesi Selatan otopsi temuan kerangka Polres Palopo. Terdapat tanda dugaan kekerasan, kerangka tersebut ditemukan dalam kondisi dipenuhi belatung dan diduga berjenis kelamin wanita. Sekaitan dengan penemuan kerangka manusia yang ditemukan di Kecamatan Batam Barat, tim dokter forensik Polda Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Saweri Gading, Palopo. Tim forensik tersebut berjumlah 7 orang yang dipimpin oleh Denny Matius yang merupakan ahli forensik Polda Sulawesi Selatan. Proses otopsi berlangsung pukul 9.30 dan turut dihadiri Kasat Reskrim Polres Palopo AKP Sayed Ahmad dan Kasih Humas AKP Supriyadi. Jadi begini, untuk proses identifikasi sendiri kan memang memerlukan waktu, terutama untuk menentukan siapa yang dituduh. Pasti kami juga sudah mengambil beberapa data medis terkait dari yang kami temukan, dan itu akan nanti kami akan cocokkan dengan data yang dari keluarga yang merasa kehilangan anggotanya. Nah, salah satu yang paling penting nanti adalah pemeriksaan DNA, dan itu kami sudah ambil sampelnya dan akan diperiksakan. Mungkin butuh waktu beberapa lama gitu. Ya, jadi itu yang kami dalami dari kondisi jenazah. Memang kan sudah tidak kata tinggal dapat kerangkanya saja kan. Dari waktu itu kurang habis tidak lebih 6 bulan lah dia berada di situ, bisa setahun gitu. Lalu tanda-tanda kekerasan memang ada beberapa yang kami juga itu adalah tanda kekerasan. Itu kami akan buktikan lewat pemeriksaan juga di. Kerangka tersebut ditemukan di kilometer 35 Batam Barat dalam kondisi mulut terikat, celana legin berwarna hitam dengan saksi mata Yota dan Oki yang merupakan warga Lebang, Kecamatan Wara Barat pada 9 Februari 2025. Satreskrim Polresta Sidoarjo mengamankan seorang ayah yang tega berbuat asusila terhadap anak tirinya yang masih di bawah umur. Pelaku sempat mengancam korban agar tidak menceritakan aksinya kepada orang lain. GS 41 tahun pria yang berdomisili di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo diamankan polisi karena melakukan perbuatan asusila kepada putri tirinya yang masih berusia 12 tahun. Perbuatan asusila ini terjadi pada akhir tahun 2024 lalu. Setelah peristiwa tersebut, korban menceritakan ke ibunya. Kemudian sang ibu melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Humas Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Beredar di media sosial pengancaman menggunakan senjata tajam dan pengerusakan oleh 2 orang terhadap guru TK.
saat melakukan kegiatan latihan marching band dengan para siswa. Selanjutnya gerak cepat Satreskrim Polres Tangsel dan Polsek Cisauk berhasil mengamankan dua pria yang diduga pelaku dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Benar adanya peristiwa tersebut yang diduga terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB. Selanjutnya Bapak Kapolres Tangerang Selatan memerintahkan Satreskrim beserta unit Reskrim Polsek Cisauk untuk segera mengungkap tindak pidana tersebut. Selanjutnya kami dari Satreskrim Polres Tangerang Selatan bersama dengan unit Reskrim Polsek Cisauk segera mendatangi TKP dan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan olah TKP. Berdasarkan petunjuk-petunjuk yang kami dapatkan di TKP, kurang dari 24 jam, kami tim gabungan berhasil mengamankan dua orang pelaku dengan inisial S dan inisial N. Selanjutnya, untuk saat ini terhadap dua orang pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan serangkaian pemeriksaan di Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Selanjutnya, untuk kedua tersangka saat ini kita lakukan penahanan. Kesal terhadap ulah buah hatinya sendiri, seorang ibu tinggal di wilayah Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Pada akhir Januari 2025 lalu, tega menyiram air panas dan melakukan kekerasan fisik pada anaknya yang berusia 3 tahun. Atas perbuatan yang telah dilakukan menyiram buah hatinya yang masih berusia 3 tahun, RA diamankan Satreskrim Polresta Sidoarjo. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing menjelaskan kronologi tindak kekerasan fisik yang dilakukan pelaku terhadap korban anak kandungnya. Bermula saat tersangka mengetahui korban mengompol. Lalu tersangka melepas spray, selanjutnya spray tersebut ditaruh di tempat cucian, kemudian direndam dengan air sabun. Tidak lama kemudian tersangka merasa kesal karena korban menangis di tempat cucian spray, sehingga tersangka tersulut emosi hingga melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pelanggaran pasal 80 ayat 2 dan atau ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dari Humas Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Personel Satuan Lalu Lintas Polres Purwakarta berhasil menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor di Jalan Ipik Gandamanah, Kelurahan Tegal Munjul, Kabupaten Purwakarta. Keberhasilan ini berkat kesigapan anggota Brigade Motor saat Satlantas Polres Purwakarta yang tengah melakukan patroli rutin. Aksi sigap dari personel polisi dari Satuan Lalu Lintas Polres Purwakarta berhasil menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di Jalan Ipik Gandamanah, Kelurahan Tegal Munjul, Kabupaten Purwakarta. Aksi heroik itu dilakukan oleh anggota Brigade Motor Satlantas Polres Purwakarta saat melakukan patroli rutin. Humas Polda Jabar, Kombes Pol Julius Abraham Abbas, menjelaskan bahwa pelaku berinisial RDG melakukan pencurian dengan modus test ride. Korban M. Al-Kautsar yang memiliki sepeda motor Honda PCX hitam berplat nomor T3968IT semula mengizinkan pelaku mencoba kendaraan tersebut. Namun pelaku justru membawa kabur motor tersebut. Mendapat laporan terkait pencurian ini, personel BM Satlantas Polres Purwakarta yang tengah berpatroli segera melakukan pengejaran. Petugas yang terlibat dalam penangkapan adalah Aibtu Agus Permana, Abda Daryanto Hadibrata, Bribka Diki Ginanjar, dan Bribtu Tri Martianto. Berkat kesigapan mereka, pelaku berhasil diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Pelaku saat ini telah diserahkan kepada Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Barang bukti berupa sepeda motor juga telah diamankan sebagai bagian dari proses penyelidikan. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sebesar 25 juta rupiah. Keberhasilan petugas dalam menggagalkan aksi pencurian ini mendapat apresiasi dan menjadi bukti komitmen Polres Purwakarta dalam menjaga keamanan masyarakat. Kejadian ini juga menjadi contoh bagi personel kepolisian lainnya untuk selalu sigap dalam bertugas. Dengan aksi heroik ini, Polres Purwakarta menunjukkan komitmen untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Demikian liputan kali ini, saya Bribka Fikri pamit undur diri. Salam presisi.
Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi yang akan segera kembali.